Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam sejahtera. Sahabat tani yang saya muliakan, yang saya cintai. Kali ini saya berada di tempat saung pertanian saya. Bisa dilihat lokasinya. Nah, lokasi pesawahan. Nah, di sini saya akan menceritakan ada beberapa prinsip pertanian yang perlu kita perhatikan. Prinsip pertanian yang perlu kita perhatikan dan kita utamakan ya. Kemarin dari teman saya kan prinsipnya ada 3P ya. 3P itu kan ada pemupukan, perawatan, perairan. Nah, untuk prinsipnya yang dari saya yang saya pakai prinsipnya itu kan, dan untuk para pemuda tani milenial yang akan datang dan yang sedang berjalan, kita sharing bareng-bareng. Yang saya gunakan itu apa? Prinsip yang pertama, prinsip kesehatan. Prinsip kesehatan dari mulai kesehatan tanah, kesehatan tumbuhan, kesehatan konsumen, kesehatan buah-buahannya, baik itu untuk dikonsumsi oleh tumbuhannya, tanahnya bagus, dikonsumsi untuk konsumennya juga bagus. Karena untuk zaman sekarang yang yang banyak diperhatikan oleh masa-masa orang-orang zaman sekarang yang diperhatikan itu kan tentang kesehatan bisa diutamakan. Tapi kadang-kadang orang lupa ya. Kadang-kadang orang lupa perhatikan, mengejar sesuatu tapi melupakan kesehatan. Tapi ketika mengejar kesehatan melupakan segala sesuatu demi kesehatan. Nah, mungkin itu yang pertama yang saya terapkan. Kesehatan tanah seperti mana? Kesehatan tanah seperti tidak terlalu menggunakan pupuk-pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu berakibat dan berdampak banyak ya. Pupuk kimia, terus bahan-bahan yang akan merusak, sekiranya bahan-bahan yang akan merusak tumbuhan lah, bahan-bahan merusak tanah. Berbeda dengan organik. Kalau organik itu seperti apa? Agensi hayati, pupuk nabati, terus banyak lagi lah pokoknya. Seperti kompos. Mungkin untuk pertanian itu lebih baik seperti itu. Yang kedua yang saya perhatikan adalah prinsip ekologi atau prinsip ramah lingkungan. Prinsip ekologi itu ramah lingkungan. Ketika kita bertani dekat dengan lingkungan sekitar yang interaksi orang banyak lah intinya. Nah, yang kita perhatikan itu adalah yang tidak mencemari orang-orang ya, khususnya tidak mencemari diri kita, yang sebenarnya masih sama dari kesehatan, prinsip kesehatan sama prinsip ekologi. Prinsip ekologi itu kan interaksi lingkungan, terus tidak merugikan orang banyak lah, dan tidak merugikan diri sendiri. Yang ketiga yang saya perhatikan itu prinsip ketiga itu prinsip keadilan. Keadilan itu adil untuk para petani, untuk para tengkulak, untuk para konsumen. Jadi jangan sampai petani merugi dikarenakan apa? Dikarenakan penggunaan pupuk terlalu banyak, pengendalian hama tidak terkendali, tapi harga tetap. Terus di tengkulak harga, kalau dari harga dari kita terlalu tinggi ya, dari tengkulak otomatis kan susah masukkan ke pasar. Jadi keadilan itu masing-masing dari petani mendapatkan keuntungan, dari tengkulak mendapatkan keuntungan, dari pasar mendapatkan keuntungan, termasuk konsumen itu juga sendiri mendapat keuntungan dan mendapat kepuasan. Nah, mungkin itu. Dan yang keempat yang saya perhatikan itu
prinsip melindungi. Meskipun kita belum sepenuhnya bisa melindungi, tapi minimal kita usahakan melindungi. Yang pertama, melindungi flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Jadi tidak merusak alam. Karena sebagai pecinta alam, kita tidak merusak alam, tapi melindungi dan merawat gitu. Yang terutama melindungi generasi petani milenial yang akan datang, untuk masa yang akan datang. Karena dengan generasi pemuda tani milenial yang akan datang ini akan menjadi salah satu, Indonesia itu akan menjadi salah satu lumbung pangannya dunia. Seandainya banyak petani di Indonesia yang berkarya, yang beraktivitas, berkreativitas, dan membangkitkan jiwa petaninya, insya Allah dunia akan menjadi lumbung pangan. Indonesia akan menjadi lumbung pangannya dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang perlu kita perhatikan tadi 4 prinsip kesehatan, prinsip ekologi, interaksi lingkungan, prinsip keadilan. Keadilan itu ada dalam Pancasila juga, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang terakhir, yang keempat, prinsip melindungi flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Yang terutama melindungi generasi petani yang ada di Indonesia. Bukan berarti kita semua harus menjadi petani, tapi yang mempunyai potensi dan mempunyai keinginan, untuk bertani, ya tingkatkan kreativitasmu. Kalau kata Bob Sadino, dalam dunia petani ataupun dunia bisnis, kata Bob Sadino,